Saya sebetulnya sangat tertarik sekali dengan topiknya mengenai Imamat Rajani. Banyak orang yang belum paham mengenai peran kita sebagai Imamat Rajani itu apa, tanggung jawab kita apa, sehingga gereja sedang tidak baik-baik saja karena banyak orang Kristen yang tidak paham mengenai ini. Saya bilang mengapa gereja tidak baik-baik saja karena November kemarin saya dari Amerika dan saya mendengar 1.000 gereja tutup tiap tahun di Amerika. Ya, Dokter Lucia dengan kaget. COVID kemarin di Amerika itu ada 3.600 gereja tutup. Nah, persoalannya kita ini mengimpor model gereja dari Amerika. Kebanyakan gereja kita itu modelnya dari Amerika. Nah, kalau di sana aja banyak yang ditutup, kalau kita tidak membaharui diri, kita pun akan mengalami nasib yang sama dan sudah terjadi. Di Jawa Tengah itu ada sebuah kabupaten yang ada 7 gereja yang sekarang jemaatnya tinggal 2, tinggal 7. Padahal tahun 80-an, 70-an itu jemaatnya ratusan. Nah, nasibnya sama nanti. Mengapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebabnya karena masalah kamu adalah umat pilihan Allah. Imamat Rajani tidak dipahami dengan baik. Hanya dinyanyikan kami umat pilihan. Kita umat pemuji, kita umat perjanjian. Tapi kita tidak paham. Nah, itulah sebabnya 1 Petrus 2:9 itu akan menjadi sebuah landasan pemahaman kalau kita mau mengerti dan tanggung jawab kita apa. Sebetulnya sangat spesial. Di 1 Petrus 2:9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, pahami bahwa surat ini dialamatkan kepada orang Kristen yang sedang tersebar di 4 provinsi. Karena aniaya. Jadi Petrus sedang membesarkan hati jemaat sebetulnya. Ya, kalau dibaca. Petrus sedang membuat atau sedang mendorong, mengingatkan. Kamu teraniaya, kamu terpisah-pisah, kamu terpencar-pencar, kamu tersebar di berbagai provinsi karena ingin menyelamatkan iman. Tapi jangan lupa, status kamu siapa. Nah, Petrus sedang mengingatkan kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Nah, kita akan fokus kepada apa sih sebetulnya imamat. Secara harfiah, imamat berarti kelompok imam. Imam. Dalam perjanjian lama itu suku Lewi. Ya. Yaitu mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Nah, dalam konteks perjanjian baru, semua orang yang percaya kepada Yesus, kita dipilih untuk melayani. Jadi kita semua adalah pelayan Tuhan. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Ada dualisme. Ya, dualisme apa? Ada dikotomi antara kaum hamba Tuhan dan kaum awam. Pembedaan ini jadi malapetaka buat kita. Karena akhirnya yang merasa bisa melayani, mampu melayani, harus melayani adalah kaum hamba Tuhan yang tamat sekolah Alkitab dan yang sudah ditabiskan jadi pendeta. Sedangkan kaum awam, bahasa aslinya, awam artinya tidak tahu apa-apa. Dualisme ini sangat merusak dan menghambat pertumbuhan gereja. Nah, Petrus sedang mengembalikan ini. Kamu adalah umat kepunyaan Allah, dan kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar
dari Dia, dan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Jadi di sini saja pemahaman kita dari sini, kalau kita betul-betul paham, semua umat, semua orang Kristen, semua orang yang mengaku percaya, semua yang mengaku murid Yesus harusnya paham bahwa kita dipanggil bukan untuk menjadi orang awam, penggembira datang dalam gereja. Pokoknya setor muka hari Minggu, mati masuk surga. Bukan itu. Kita dipanggil untuk apa tadi? Memberitakan kabar baik. Semua. Nah, posisi kita istimewa. Apa itu imam? Mari kita akan lihat pada konteks sekarang. Imam ya, dalam perjanjian lama hanya keturunan Harun yang bisa menjadi imam, ya kan? Dan dalam perjanjian baru, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dianggap sebagai bagian dari imamat rajani. Apa itu imamat rajani? Imam yang melayani di bawah perintah raja. Siapa raja kita? Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, Ibu Ayu, Ibu Mastri, Ibu Luisia, kita semua imam. Kita semua imam. Dan langsung di bawah perintah raja kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah imamat rajani. Tugas kita apa? Nomor 1 menurut 1 Petrus 2 ayat 9, tugas kita utama apa? Memberitakan karya keselamatan Allah kepada dunia. Jadi dikatakan tadi, saya ulangi lagi, tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih. Untuk apa? Tadi sudah jelas. Untuk supaya memberitakan kabar keselamatan. Wow. Mari kita membaca Efesus 2 ayat 10. Untuk apa kita diciptakan? Di Efesus 2 ayat 10, Bu, mungkin lari ke Efesus 2 ayat 10, kita akan menemukan sebuah kebenaran yang saya pikir luar biasa. Efesus 2 ayat 10, ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya setiap orang Kristen bergabung dengan Dia, bergabung dengan Yesus. Ya kan? Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk apa? Dikatakan di ayat 10, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita tinggal di dalamnya. Wow. Jadi kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan baru melalui Kristus untuk apa? Dalam bahasa Inggris terjemahan The Message dibilang to join him in the work he does. Untuk bergabung dengan Yesus melakukan apa yang Yesus lakukan. Kembali kepada 1 Petrus 2:9 tadi. Untuk apa? Memberitahukan kabar baik, tahun rahmat Tuhan, membebaskan yang terbelenggu, menjadi terang dan garam dan sebagainya. Jadi sebagai imamat rajani, kita punya tugas memberitakan kabar baik. Yang kedua, sebagai imamat rajani, kita punya tugas apa? Menyembah dan memuliakan Allah. Roma 12 ayat 1. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 1, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Nah, dalam konteks perjanjian baru dibilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dalam konteks perjanjian lama, seorang imam tugasnya apa? Menjadi pengantara untuk membawa persembahan. Membawa persembahan kepada Allah. Korban bakaran, korban syukur itu tugas seorang imam. Dalam perjanjian baru kita tidak perlu membawa binatang korban. Kita sendiri yang harus memberikan diri kita kepada Tuhan setiap hari. Menyembah itu artinya
berkorban, memberi. To serve is to give. Melayani Tuhan itu artinya kita memberi diri kita. Jadi sebagai imamat rajani, yang kita persembahkan bukan binatang, tetapi hidup kita sendiri kita persembahkan sebagai korban di hadapan Allah. Yang ketiga, imamat rajani adalah seorang perantara dalam doa, mendoakan orang lain, dan membawa mereka kepada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, salah satu tugas seorang imam besar adalah setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus mempersembahkan doa atau mendoakan umat Israel. Tapi di dalam perjanjian baru, kita sendiri sudah tidak perlu perantara. Kita yang dikasih tugas untuk bersyafaat. Mendoakan teman kita, mendoakan saudara kita, mendoakan pemimpin kita, mendoakan bangsa kita. Kita sendiri bisa menjadi pengantara. Kita langsung bisa membawa doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang lain. Dan pada akhirnya, saudara, 1 Petrus 4 ayat 10, dikatakan kita harus menjadi seorang pelayan, seorang imamat rajani adalah seorang pelayan. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 ya. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Jadi kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah, sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Ya, dikatakan dalam Alkitab, saudara, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ia yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih Ibu Master. Nah, saya mau mengatakan ini. Ini yang kadang-kadang kita tidak paham, karena konsep yang salah tadi. Siapa sih yang harus melayani Tuhan? Bukan hanya kaum hamba Tuhan. Dikatakan, hendaklah kamu saling melayani. Kita harus melayani. Melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan itu seperti apa? Ada sebuah kalimat yang seperti ini. Yesus sendiri yang memberikan cerita itu. Waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu aku jadi orang asing, kau memberikan tumpangan kepadaku. Ada yang protes. Kapan kami melihat Tuhan seperti itu? Dan jawabannya ini, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang terkecil, kamu melakukan ini buat aku. Nah, saya mau Bapak Ibu memahami, the best way to serve Jesus is serving people who need Jesus. Cara terbaik melayani Yesus itu melayani orang-orang yang perlu Yesus. Karena cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang. Makanya tadi dibilang Efesus 2:10. Kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus apa? Untuk melakukan perbuatan baik. Karena cara Tuhan menyalurkan kebaikannya kepada orang lewat orang-orang baik seperti Bapak, Ibu, dan saya. Seperti kita semua. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita imamat rajani, imamat yang langsung diperintah oleh Raja kita Yesus Kristus, untuk apa? Bergabung dengan Dia untuk melakukan apa yang Dia perintahkan, yaitu apa? Menjadi agen kebaikan. Jadi setiap orang Kristen adalah misionari. Setiap orang Kristen adalah pelayan. Setiap orang Kristen adalah hamba Tuhan. Setiap orang Kristen punya tugas melayani. Itulah imamat rajani. Saudara mungkin tanya, tapi saya tidak bisa berdoa. Saudara, Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Kuasanya diberikan, otoritasnya diberikan, darahnya, kuasanya disertakan dalam hidup kita. Bahkan Roh Kudusnya dikirim buat kita. Dan janjinya yang mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau setiap orang Kristen memahami bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan, beres.
penginjilan di dunia ini sudah beres harusnya. Tapi sayang, tidak terjadi. Yang terjadi justru sangat memprihatinkan. Bukan domba yang sesat yang dicari, tapi domba yang lezat. Mungkin pernah mendengar lagu itu ya. Mencari domba yang sesat, harusnya kan begitu. Sekarang ini ada tren. Mencari domba yang lezat, itulah kerinduan jiwaku. Makanya geger, rebutan gereja, rebutan jemaat. Nggak bisa habis ceritanya. Ini terjadi di Indonesia, saya ke Amerika terjadi di Amerika, saya ke Australia terjadi di Australia. Kenapa? Karena orang gagal paham bahwa setiap orang Kristen punya tanggung jawab memberitakan kabar baik, memuridkan, melakukan kebaikan, menjangkau mereka yang tersesat. Amin.